Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, Mbak. Tes. Suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Tes, tes. Halo. Terdengar, Mbak. Oke, ini karena yang join baru 3 orang. Oke, baru 3 orang. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain ya. Kita tunggu sampai jam 7:10 ya. 3 menit lagi kita tunggu. Nanti kalau misalnya belum ada yang nambah joinnya, kita langsung mulai. Pastikan aplikasi e-fakturnya sudah terbuka sesuai notif yang sudah saya kirimkan di grup WA ya. Sampai di situ dulu, jangan dilanjutkan, nanti kita akan lanjutkan bersama-sama. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain dulu sampai jam 7:10.
Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 7:10. Kita langsung mulai saja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Rizka Melia Faturrohmah, biasa dipanggil Melia. Saya di sini akan menjelaskan terkait penginputan transaksi PPN di dalam aplikasi e-faktur. Nah, sebelumnya untuk aplikasi e-faktur ini, itu adalah aplikasi e-faktur dummy. Jadi untuk pelatihan saja. Jadi untuk tidak perlu offline, tidak perlu online, tidak perlu terkoneksi internet. Jadi offline bisa. Jadi ini hanya untuk pelatihan saja. Kalau yang asli itu tidak bisa digunakan untuk pelatihan ya. Soalnya kalau misalnya kita input, itu akan masuk ke namanya aplikasi yang ada di kantor pajak, yang ada di DJP. Langsung terinput di sana nanti. Oke, sebelumnya apakah teman-teman sudah berhasil membuka aplikasi e-faktur ini? Dia akan muncul notif seperti yang sudah saya share di grup. ITEX 4001. Notifnya error, Anda harus terhubung dengan internet untuk mengakses service, tapi tidak perlu sebenarnya. Kalau misalnya sudah berhasil membuka aplikasi e-faktur, kita buka kasusnya. Kasus praktik e-faktur PPN. Teman-teman bisa download di MyClass ya, di sana sudah saya upload untuk revisi soal praktik e-fakturnya. Ya, izinkan saya share screen soalnya ya. Oke, sudah muncul ya untuk share screen soalnya, soal kasusnya praktik e-faktur PPN. Oke, di soal praktik e-faktur PPN di situ sudah ada data wajib pajak dari NPWP, nama wajib pajak, alamat hingga referensi nomor faktur. Nah, di referensi nomor faktur ini di sini digit keempat sampai ke-5-nya itu ada angka 21. Baik nomor faktur awal sampai nomor faktur akhir. Di situ ada angka 21. Itu menandakan bahwa nomor faktur tersebut hanya bisa digunakan untuk transaksi PPN selama tahun pajak tahun 2021. Apabila ada transaksi di tahun 2020 atau 2022 tidak bisa menggunakan nomor faktur tersebut. Oke, di bawahnya di situ sudah ada kasus PPN 1111 dari PT Semesta. Nah, di sini karena e-fakturnya PT Sinchan, kita ganti PT Semesta Indonesia diganti PT Sinchan semua ya. Bisa diganti sendiri-sendiri di laptop masing-masing. Kemudian dari catatan dimiliki PT Sinchan selama bulan November 2021 diketahui hal-hal sebagai berikut. Nah, di sini kita akan menginput transaksi PPN selama bulan November 2021 atau biasa kita sebut masa November 2021. Nah, di sini sudah ada daftar penyerahan. Kemudian di bawahnya ada daftar perolehan. Terus ada SSP atas kurang bayar SPT PPN dalam negeri masa November 2021 sudah ada. Kemudian terakhir ada PPN atas KMS atau kegiatan membangun sendiri. Oke, untuk soalnya sudah, kita beralih ke e-faktur. Sudah muncul share screen saya e-faktur, sudah ya? Oke. Di aplikasi e-faktur ini sudah ada notif error ITEX 4001. Kita langsung klik OK saja atau di close juga tidak apa-apa. Kemudian setelah itu muncul pilih database. Kita pilih yang lokal database. Kemudian kita klik connect. Muncul login ITEX invoice. Untuk nama usernya, admin, A-nya besar. Passwordnya 1, 2, 3. Nama usernya admin, A-nya besar. Passwordnya angka 1, 2, dan 3. Kemudian kita klik login.
Kita login, kita nunggu beberapa saat terlebih dahulu. Nah, hingga muncul di sini sudah ada PT Sinchan. Nah, untuk e-faktur dummy di sini sudah dipatenkan ya, sudah dituliskan PT Sinchan untuk profilnya. Di sini ada PT Sinchan, alamat, kemudian ada database. Nah, di sini database e-tax invoice itu adalah database bawaan. Jadi kita mau menginput transaksi selama bulan November ini, kita buat database terlebih dahulu ya. Sama seperti aplikasi-aplikasi ISPT sebelumnya, kayak SPT 21, 23, 4E2. Nah, di situ kita harus membuat database terlebih dahulu. Sama, di e-faktur juga. Tapi buat database-nya lebih mudah di e-faktur. Caranya kita pilih menu file, ada di pojok kiri atas, di situ. Kita klik, kemudian kita pilih administrasi DB. Nah, untuk nama database-nya kita tuliskan PT Sinchan, underscore, nama masing-masing, kemudian diikuti nomor mahasiswanya ya. Ini di sini saya tuliskan Melia, kemudian nomor mahasiswa, saya tuliskan di sini angka 1, 2, dan 3. Jadi untuk nama database PT Sinchan, underscore nama masing-masing, underscore nama nomor mahasiswa. Kemudian kita klik buat database. Kita tunggu hingga muncul di tabel di bawah. Nah, di sini ada notif database berhasil dibuat, kita klik OK. Di tabel di bawah, di situ sudah ada menambah daftar database yang barusan kita buat tadi. Yang barusan kita buat tadi adalah PT Sinchan, underscore nama masing-masing, underscore nomor mahasiswa. Kita klik database tersebut yang barusan kita buat, kemudian kita klik connect ke database. Database terkoneksi, kita klik OK. Nah, kita close untuk administrasi database-nya. Nah, di database di sini, di profilnya, paling bawah di situ ada tulisan database, yang sebelumnya tulisannya e-tax invoice berubah menjadi database yang barusan kita buat, yaitu PT Sinchan underscore nama masing-masing underscore nomor mahasiswa. Setelah itu, setelah kita buat database, kita masukkan referensi nomor faktur. Jadi nanti selama bulan November atau selama transaksi yang kita inputkan akan tersimpan di database ini ya, database yang barusan kita buat. Kita buat referensi terlebih dahulu setelah database. Referensi, kita pilih referensi, kemudian referensi nomor faktur. Nah, pastikan setiap kita akan melakukan penginputan, kita klik perbarui tampilan terlebih dahulu. Baru kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu rekam range nomor faktur. Setelah kita klik rekam range nomor faktur, di situ muncul rekam referensi nomor faktur. Nomor faktur awal hingga nomor faktur akhir. Kita bisa lihat di soal. Kita tuliskan. Untuk nomor faktur awalnya 001, 21, 123, 458, 01. Nomor faktur akhirnya 001, 21, 123, 45, 820. Nah, pastikan untuk penginputan nomor referensi nomor faktur di sini harus betul ya, karena nomor faktur ini akan kita gunakan dan sudah otomatis mengurutkan sesuai transaksi yang akan kita input. Sudah sesuai urutannya dari awal hingga akhir. Jadi kita tidak perlu mengurutkan. Setelah itu pastikan nomor fakturnya betul yang kita input, kemudian kita klik rekam nomor faktur. Range nomor faktur sudah berhasil direkam, kita klik OK. Oke, di sini muncul nomor faktur yang barusan kita input tadi ya. Belakangnya 801 yang awal, kemudian yang akhir 820. Setelah itu kita bisa close dulu untuk referensi nomor fakturnya. Kita lihat di soal lagi. Masuk ke transaksi pertama, tanggal 7 November 2021.
Daftar penyerahan. Diekspor sepeda motor kepada Rusia Corp tanpa memakai LC dengan nilai ekspor sebesar 4.870 juta rupiah. Nomor PEB sekian, tanggal PEB sekian. Nah, untuk dokumen, untuk ekspor, impor, transaksi kepada luar negeri, itu untuk di e-faktur masuknya ke dokumen lain. Jadi sebelumnya kalau kemarin di SPT PPN ya, SPT manual, ekspor impor masuknya untuk ekspor di formulir A1, kemudian impor di formulir 1111 D1. Kalau di e-faktur masuknya di dokumen lain. Nanti kita bisa pilih pajak keluaran atau pajak masukan. Kemudian untuk transaksi kepada dalam negeri, itu masuknya atau kita inputnya di menu faktur. Ada pajak keluaran dan pajak masukan. Ada retur juga. Nah, karena di sini ekspor, kita masuknya ke dokumen lain. Kemudian kita pilih pajak keluaran ya, ekspor. Kita pilih dokumen lain, kemudian pilih pajak keluaran. Setelah itu kita jangan lupa klik perbarui atau tekan F5 pada keyboard. Setelah itu kita klik rekam. Ada di pojok kiri bawah, klik rekam, muncul rekam dokumen lain pajak keluaran. Di jenis transaksi kita pilih nomor 2, penyerahan luar negeri atau ekspor, kemudian jenis dokumennya nomor 1, detail transaksinya nomor 1, ekspor BKP berwujud. Dari soal di sini berupa sepeda motor. Kemudian dokumen transaksinya nomor 1, dokumen PEB, pemberitahuan ekspor barang. Nama lawan transaksinya kita bisa tuliskan sesuai di soal, Rusia Corp. Kemudian nomor dokumennya nomor PEB bisa kita tuliskan manual atau kita kopikan dari soal. Bisa. Tanggal dokumennya jangan lupa tanggal PEB 07/11/2021. Enter. Oke, setelah input tanggal dokumen, dilanjutkan enter ya, agar masa pajaknya otomatis berubah sesuai dengan tanggal dokumen yang barusan kita input. Nah, di sini tadi tanggal dokumen yang kita input masa November tahun 2021, kemudian dilanjutkan enter, maka masa pajaknya sesuai dengan dokumen yang kita inputkan tadi, masa November, kemudian tahun pajaknya 2021. Nah, untuk DPP-nya kita bisa tuliskan di sini sebesar nilai ekspornya, yakni 4.870 juta rupiah. Kemudian kita enter. Untuk PPN-nya betul 0 ya, karena untuk ekspor itu dikenai PPN, tapi tarifnya 0%. Jadi 0 jumlahnya. Kemudian kita klik simpan. Muncul notif apakah Anda ingin membuat dokumen baru, kita klik yes atau no. Kita lihat selanjutnya tanggal 7 di sini sudah. Selanjutnya tanggal 9 November 2021 diserahkan 120 unit merek A dengan harga jual sekian kepada Bendahara Kementerian Kelautan di Jakarta. Berarti dalam negeri kita pilih no ya. Dokumen baru kita pilih no. Nah, untuk daftar dokumen lain pajak keluaran bisa kita close dulu. Kita masuk ke menu faktur. Karena transaksinya dalam negeri, kita inputnya di menu faktur, kemudian penyerahan masuknya di pajak keluaran. Kita pilih pajak keluaran, kemudian administrasi faktur. Kita klik. Masuk ke daftar faktur pajak keluaran. Kita klik perbarui atau tekan F5 pada keyboard. Setelah itu kita klik rekam faktur. Kita klik rekam faktur. Kemudian untuk dokumen transaksi, detail transaksinya kita pilih nomor 2 ya, kepada pemungut bendaharawan. Kita klik, kemudian untuk jenis fakturnya nomor 1, faktur pajak karena masih faktur pajak normal.
Tanggal dokumennya di sini tanggal faktur pajak dibuat tanggal 11 November 2021 pada saat penagihan. Oke, berarti dibuat tanggal 11 November. Tanggal dokumennya 11/11/2021. Kita klik enter. Masa pajaknya otomatis berubah ya. Jadi setelah tanggal dokumen jangan lupa diikuti atau dilanjutkan dengan klik enter. Masa pajak 11, tahun pajak 2021. Kemudian untuk nomor seri fakturnya di sini sesuai urutan pertama tadi ya, faktur awalnya yang belakangnya 801. Nah, untuk dokumen lain tadi tidak menggunakan nomor faktur pajak. Tadi pakainya PEB ya. Kemudian kita klik lanjutkan. Masuk ke lawan transaksi, kita inputkan NPWP lawan transaksi kita, yaitu NPWP-nya Bendahara Kementerian Kelautan. Kita tuliskan nolnya 5 kali, 12300120000. Nah, setelah input NPWP, langsung arahkan kursor atau mouse kita ke nama. Ke kolom nama di bawahnya kita klik untuk mempercepat proses saja, mempercepat input lawan transaksi. Langsung setelah input NPWP selesai, langsung arahkan kursor atau mouse kita ke kolom nama. Kita klik, kemudian tuliskan lawan transaksinya, yaitu Bendahara Kementerian Kelautan. Alamat Jalan Kemerdekaan 17 Jakarta. Oke, setelah itu kita klik lanjutkan, masuk ke detail transaksi, kita pilih rekam transaksi. Nah, di detail penyerahan barang atau jasa, untuk kodenya di sini tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Di sini akan saya kasih kode A untuk motor merek A. Untuk namanya motor A. Atau sepeda motor A terserah. Di sini untuk kodenya saya A, kemudian namanya motor A, kemudian kita klik enter. Apa yang ingin Anda lakukan? Pilih yang tengah, rekam barang atau jasa baru. Kita klik. Kemudian untuk harga jual satuannya di sini, harga satuan belum termasuk PPN ya. Karena yang mungut adalah pemungut PPN, yaitu bendahara. Jadi tidak kita inputkan PPN-nya. Di sini harga satuannya belum termasuk PPN di soal. Berarti kita langsung tulis harga satuannya di sini 12 juta rupiah. Kita tuliskan 12 juta rupiah. Kemudian kita klik simpan. Berhasil menyimpan barang motor A, kita klik OK. Untuk jumlah barangnya sesuai di soal yang diserahkan sebanyak 120 unit. Untuk jumlahnya kita ganti 120, kemudian kita klik simpan. Nah, untuk DPP di sini untuk DPP dan PPN-nya sudah otomatis menghitung sendiri ya untuk aplikasi e-faktur. Jadi langsung kita klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Kita pilih no, karena hanya satu jenis atau satu tipe motor saja yang diserahkan, yaitu merek A saja. Kalau misalnya ada merek B, C, dan selanjutnya kita pilih yes ya yang tadi. Dan kita klik simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kita pilih yes ya. Karena selanjutnya tanggal 13 November 2021 di situ masih transaksi dalam negeri. Oke, transaksi dalam negeri. Tanggal 13 November 2021 diterima pembayaran dari PT Indah Raya Jalan Sukmajaya 13 Sleman. Atas penyerahan sepeda motor merek B, C, dan D dengan total harga jual sekian, faktur pajak dibuat tanggal 13 November 2021. Oke. Untuk detail transaksinya, kita pertama di dokumen transaksi, detail transaksinya kita pilih nomor 1 kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Kemudian jenis fakturnya nomor 1, faktur pajak. Tanggal dokumennya tadi faktur pajak dibuat tanggal 13 November. Tanggal dokumen 13/11/2021. Enter. Otomatis masa pajaknya 11, tahun pajak 2021. Nomor seri fakturnya juga sesuai urutan. Tadi 801 sudah digunakan, kemudian bisa melanjutkan otomatis ya, jadi 802.
Selanjutnya kita klik lanjutkan, masuk ke lawan transaksi, sama seperti sebelumnya kita inputkan NPWP lawan transaksi kita, yaitu PT Indah Raya. Nah, setelah input NPWP, langsung arahkan kursor atau mouse kita ke kolom nama. Untuk lebih mempercepat ya proses input profil. Kita tuliskan di sini NPWP-nya PT Indah Raya 01 666 555 6542 000. Nama PT Indah Raya, kemudian alamat Jalan Sukmajaya 13 Sleman. Kita klik lanjutkan, masuk ke detail transaksi, kita pilih rekam transaksi. Untuk kodenya di sini merek B, C, dan D. Kita inputkan merek B terlebih dahulu. Kodenya kita tuliskan huruf B, kemudian namanya motor B. Kemudian enter. Apa yang ingin Anda lakukan? Pilih yang tengah, rekam barang atau jasa baru. Kita inputkan harga jual satuannya di sini yang diinputkan, yang yang merek B, satuannya 16 juta rupiah. Kita inputkan 16 juta rupiah. Enter. Kemudian kita klik simpan. Berhasil menyimpan barang motor B, klik OK. Jumlah barangnya di sini sebanyak 10 unit. Kita ganti 10 unit. Nah, otomatis ya, untuk DPP dan PPN-nya otomatis menghitung sendiri. Kemudian kita klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Kita pilih yes ya, karena masih ada merek C dan D yang akan kita serahkan. Selanjutnya kita C terlebih dahulu, merek C. Namanya motor C. Kodenya tadi C, namanya motor C, kemudian enter. Pilih yang tengah, rekam barang atau jasa baru. Nah, untuk harga jual satuannya merek C sebesar 12 juta rupiah. Tuliskan 12 juta, kemudian kita klik simpan. Berhasil menyimpan motor C, kita klik OK. Nah, untuk huruf merek C sebanyak 36 unit. Jumlah barangnya kita ganti 36. Kemudian kita klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Kita pilih yes lagi karena terakhir ya, itu merek D. Kita tuliskan di sini D, kodenya, kemudian namanya motor D. Kita klik enter, pilih yang tengah, rekam barang atau jasa baru, kita klik, kemudian untuk harga jual satuannya di sini kita tuliskan sebesar Rp15.625.000. 15.625. Kemudian kita klik simpan. Berhasil menyimpan barang motor D, kita klik OK. Jumlah barangnya jangan lupa untuk merek D sebanyak 18 unit. Kita ganti 18. Kemudian kita klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Kita pilih no ya, karena hanya sampai merek D saja yang kita serahkan. Nah, di sini untuk DPP, total DPP-nya Rp873.250.000, kemudian PPN-nya Rp87.325.000. Untuk total harga jualnya sama DPP-nya tadi sama ya, Rp873.250.000. Kemudian kita bisa klik simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kita lihat selanjutnya transaksi tanggal 15 November 2021. Diserahkan 7 unit sepeda motor merek F dengan harga satuan 15 juta rupiah dan 2 unit merek G dengan harga satuan 12 juta rupiah. Total harga jual sebesar 129 juta rupiah kepada PT Sentosa Makmur di Bantul yang berada di kawasan Berikat, sehingga mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Faktur pajak dibuat tanggal 15 November 2021. Oke, untuk transaksi tanggal 15 November masih dalam negeri di Bantul, berarti kita pilih yes. Masih masuk di input faktur. Yang pertama dokumen transaksi.
Untuk detail transaksinya kita pilih nomor 7 ya. Nomor 7 penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Kita klik nomor 7. Kemudian untuk keterangan tambahannya di sini tadi kawasan berikat ya. Berarti untuk keterangan tambahannya kita klik kemudian kita pilih tempat penimbunan berikat. Kemudian untuk jenis fakturnya kita pilih nomor 1, faktur pajak masih normal. Tanggal dokumennya tadi faktur pajak dibuat tanggal 15 November. Tanggal dokumennya diganti 15/11/2021. Kemudian enter, jangan lupa. Otomatis masa pajak 11, tahun pajak 2021. Kemudian di sini nomor seri fakturnya juga seurutan ya. Tadi 801, 802, kemudian 803. Jadi kita tidak perlu mengurutkan sendiri. Sudah otomatis. Kemudian kita klik lanjutkan, masuk ke lawan transaksi. Sama seperti transaksi-transaksi sebelumnya, penginputan profil lawan transaksi, kita inputkan NPWP-nya lawan transaksi, yaitu di sini NPWP PT Sentosa Makmur. Kita masukkan sesuai di modul ya, 01695170954300. Kemudian namanya kita tuliskan PT Sentosa Makmur. Alamat Jalan Kiai Mojo 45 Bantul. Kemudian kita klik lanjutkan, masuk ke detail transaksi, kita pilih rekam transaksi, kita masukkan detail penyerahan barang atau jasanya. Di sini dua merek ya atau dua tipe yang kita serahkan yaitu merek F dan merek G. Kita input dulu yang merek F. Di sini kodenya kita tulis F. Namanya motor F. Kemudian enter. Pilih yang tengah rekam barang atau jasa baru. Kita klik. Untuk harga jual satuannya merek F sebesar 15 juta rupiah. 15 juta rupiah. Kemudian kita klik simpan. Berhasil menyimpan barang motor F, kita klik OK. Jumlah barangnya sebanyak 7 unit yang diserahkan. Coba kita bisa lihat lagi di soal. Ya, 7 unit. Tadi harga satuan 15 juta, otomatis ya untuk DPP dan PPN-nya. Kemudian kita klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Kita pilih yes, karena masih ada satu jenis merek lagi yang kita serahkan, yaitu merek G. Ya betul, merek G. Kodenya kita tuliskan huruf G, kemudian namanya kita tuliskan motor G. Kita klik enter, pilih yang tengah, rekam barang atau jasa baru. Kemudian harga jual satuannya di sini kita tuliskan sebesar 12 juta rupiah. 12 juta rupiah. Kemudian kita klik simpan. Berhasil menyimpan barang motor G, kita klik OK. Nah, untuk jumlah barangnya untuk merek G sebanyak 2 unit. Kita ganti 2 jumlah barangnya. Kemudian kita klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Kita pilih no. Karena hanya sampai merek G saja yang kita serahkan. Setelah itu kita klik simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kita lihat selanjutnya transaksi tanggal 19 November 2021. Disumbangkan 1 unit sepeda motor tipe X kepada Yayasan Sedekah di Jalan Maju Terus nomor 10 Yogyakarta dengan harga jual normal sebesar 15 juta rupiah, termasuk margin laba kotor 20% dari total HPP. Faktur pajak dibuat tanggal 19 November. Oke, untuk transaksi tanggal 19 November ini disumbangkan kepada Yayasan Sedekah. Kita masuk ke e-faktur, kita pilih yes ya. Nah, yes. Kemudian untuk detail transaksinya kita pilih nomor berapa, ada yang tahu? Untuk disumbangkan kepada yayasan atau pemberian cuma-cuma, masuknya ke detail transaksi nomor berapa kodenya?
Ada yang tahu? Untuk transaksi disumbangkan atau pemberian cuma-cuma. Sebelumnya sudah mendapatkan teorinya kan ya? Teori perpajakan. Ada nggak sih mata kuliahnya? Ada, Mbak. Ada yang tahu? Untuk pemberian cuma-cuma di sini disumbangkan. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau misalnya disumbangkan atau pemberian cuma-cuma itu masuknya ke detail transaksi nomor 4 atau kode fakturnya nomor 4, yaitu DPP nilai lain. Jenis fakturnya nomor 1, faktur pajak, tanggal dokumennya di sini tanggal 19 November 2021. Tanggal dokumennya kita ganti 19/11/2021. Kita enter. Masa pajaknya dan tahun pajaknya otomatis ya berubah sesuai tanggal dokumen yang kita inputkan. Kemudian nomor seri fakturnya di sini sesuai urutan, tadi 803, terakhir sekarang 804. Kita klik lanjutkan, masuk ke lawan transaksi, masih sama seperti transaksi sebelumnya, kita inputkan lawan transaksi kita. Di sini kita inputkan NPWP-nya Yayasan Sedekah. 02542196754100. Kemudian kita arahkan kursor atau mouse kita ke kolom nama, kita klik, kemudian kita tuliskan Yayasan Sedekah. Alamatnya di Jalan Maju Terus nomor 10 Yogyakarta. Kemudian kita klik lanjutkan, masuk ke detail transaksi, pilih rekam transaksi, kita klik, kodenya di sini merek X ya motornya. Jadi kita tuliskan kodenya X, kemudian nama motor X. Kita klik enter, apa yang ingin Anda lakukan, kita pilih yang tengah, rekam barang atau jasa baru. Kemudian harga jual satuannya di sini kita tuliskan berapa? Untuk DPP nilai lain. Untuk pemberian cuma-cuma, DPP-nya itu adalah harga jual dikurangi laba kotor. Nah, karena di harga jualnya di sini 15 juta sudah termasuk margin laba kotor 20%, jadi kita keluarkan 20%-nya terlebih dahulu untuk menginput DPP-nya pemberian cuma-cuma, khususnya DPP nilai lain. Untuk pemberian cuma-cuma. Tadi harga jual dikurangi laba kotor, jadi kita keluarkan dulu 20%-nya dari 15 juta. Oke, sebentar. Berarti 100/120 dikali 15 juta. Kita kurangkan dulu. 100/120 dikali 15 juta. Ketemunya 12 karena sudah dijual. 12.500.000 rupiah. Kemudian kita klik simpan. Berhasil menyimpan barang motor X, kita klik OK. Kemudian
Untuk jumlah barangnya di sini sebanyak 1 unit yang disumbangkan, kita klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Kita pilih no ya, karena hanya satu jenis atau satu merek motor saja yang kita serahkan. Langsung kita klik simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kita lihat selanjutnya tanggal 25 November 2021. Diterima nota retur nomor sekian dari PT Indah Raya atas faktur pajak nomor sekian sebesar 84 juta rupiah karena sepeda motor yang diserahkan rusak. Jadi selanjutnya adalah retur ya, retur dan tanggal 28 itu batal faktur, faktur pajak batal atau pembatalan faktur. Nah, berarti kita pilih no. Nah, untuk melakukan retur faktur, kemudian pembatalan faktur, kemudian penggantian faktur, itu kita upload terlebih dahulu faktur-faktur yang barusan kita inputkan tadi. Faktur yang tadi dari tanggal 9 ya, 9 November sampai 19 November itu kita harus upload terlebih dahulu. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4. Oke. Total recordnya ada 4 ya yang harus kita upload. Nah, selain faktur pajak keluaran, ada 3 lagi yang perlu diupload. Jadi yang perlu diupload itu ada 4. Faktur pajak keluaran, kemudian faktur pajak masukan, retur faktur pajak keluaran, dan retur faktur pajak masukan. Selain 4 itu tadi tidak perlu di-upload seperti dokumen lain dokumen lain pajak keluaran dan dokumen lain pajak masukan atau itu transaksi kepada luar negeri itu tidak perlu di-upload. Oke, jadi sebelum kita melakukan retur, penggantian faktur dan pembatalan faktur kita upload terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita upload kita pastikan dulu tidak ada yang salah seperti tanggal dokumen, kemudian harga jual satuannya, kemudian jumlah unit yang diserahkan, itu kita pastikan tidak ada yang salah. Karena kalau misalnya sudah kita upload, kita berhasil upload, kemudian ada yang perlu diganti nominalnya, kemudian nominal satuannya, kemudian jumlah unitnya, nah itu kita perlu menerbitkan faktur pajak pengganti. Itu jika sudah terupload. Tapi kalau misalnya belum kita upload terus kita edit-edit, itu masih bisa tanpa menerbitkan faktur pajak pengganti. Nah, kalau misalnya kesalahannya pada penulisan NPWP lawan transaksi dan nama lawan transaksi, itu kita tidak bisa menggunakan faktur pajak pengganti. Kita menggunakannya faktur pajak batal. Nah, sebelum kita upload, kita pastikan ya di sini total recordnya 4, kemudian masanya masa November semua sesuai soal tahun pajak 2021. Kemudian kita langsung upload semua ya di sini. Kita bisa geser ke kanan dulu di sini untuk status approval-nya belum approve. Itu menandakan bahwa faktur pajak belum terupload. Kita upload semua terlebih dahulu, kita blok atau kita blok semua ya. Seperti yang ada di layar. Kemudian di menu bawah itu ada menu upload. Kita bisa klik upload. Anda yakin ingin mengupload faktur? Kita pilih yes. 4 faktur pajak keluaran siap diproses, klik OK. Kita bisa geser ke kanan. Untuk status approval-nya yang sebelumnya belum approve sudah menjadi approval sukses. Itu menandakan bahwa faktur pajak yang tadi kita upload sudah berhasil ya terupload. Kemudian selanjutnya baru kita bisa melakukan transaksi retur faktur, pembatalan faktur maupun penggantian faktur. Nah, di sini selanjutnya yaitu kita retur faktur ya dari PT Indah Raya. Kita pilih PT Indah Raya, kita klik Indah Raya, kemudian kita pilih retur, ada di menu bawah, retur. Anda yakin ingin meretur faktur ini, kita klik yes. Nah, kita masuk ke retur faktur untuk NPWP lawan transaksi yang akan kita buatkan returnya, yang akan kita inputkan returnya yaitu PT Indah Raya. Di sini sudah otomatis, karena tadi kita langsung milih PT Indah Raya.
Kemudian untuk dokumen returnya, nomor dokumen returnya bisa kita kopikan atau kita tuliskan dari soal. Nolnya 6 kali, kemudian 18. Untuk nomor dokumen returnya, kemudian tanggal returnya di sini tanggal 25 November. Tanggal retur 25/11/2021. Kemudian kita klik enter. Masa pajak pelaporan retur otomatis 11 tahun pajak 2021 sesuai tanggal dokumen atau tanggal retur yang kita inputkan. Untuk nilai DPP yang diretur sebesar 84 juta rupiah. Kita tuliskan 84, enter. Nilai PPN yang diretur sudah otomatis 10%-nya 8.400.000 rupiah. Kita klik simpan. Retur faktur pajak berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, tadi selain faktur pajak keluaran yang di-upload, masih ada retur-retur yang perlu di-upload ya. Kita langsung saja biar tidak kelupaan. Retur faktur pajak keluaran yang barusan tadi kita inputkan, kita upload. Kita pilih menu faktur yang ada di atas, kemudian kita pilih retur pajak keluaran. Tadi kita barusan menginputkan retur pajak keluaran ya. Kita pilih retur pajak keluaran, geser ke kanan, ada administrasi nota retur, kita klik. Nah, kita masuk ke daftar retur faktur pajak keluaran. Di sini ada PT Indah Raya yang tadi barusan kita inputkan. Kemudian kita klik, kita geser ke kanan dulu, dilihat status approval-nya belum approve, kita upload ya. Karena di sini hanya ada satu yang perlu kita upload, jadi kita klik saja, tidak perlu di blok seperti faktur pajak keluaran tadi. Kemudian kita pilih menu upload faktur yang ada di bawah. Sebentar, izin minum dulu. Setelah kita klik upload retur, muncul Anda yakin ingin mengupload retur faktur, kita pilih yes. Satu retur faktur siap diproses, kita klik OK. Kita lihat geser ke kanan, di sini status approval-nya approval sukses, berarti sudah terupload, sudah berhasil. Bisa kita close untuk daftar retur faktur pajak keluarannya, kita close dulu. Selanjutnya tanggal 25 sudah, tanggal 28 November 2021. Transaksi penyerahan kepada PT Sentosa Makmur tanggal 15 November dinyatakan batal, sehingga dibuatlah faktur pajak batal. PT Sentosa Makmur. Kita klik PT Sentosa Makmur, kemudian kita pilih batalkan faktur. Kita masuk ke input faktur, yang pertama dokumen transaksi di sini. Untuk pembatalan dokumen transaksi langsung kita klik lanjutkan ya. Kemudian lawan transaksi kita pilih lanjutkan lagi. Detail transaksi kita kemudian pilih batalkan faktur yang ada di pojok kiri bawah. Di situ ada batalkan faktur, kita klik. Yakin akan membatalkan faktur, kita pilih yes. Pembatalan faktur berhasil dilakukan, klik OK. Nah, untuk status fakturnya di sini masih normal. Kita klik perbarui atau tekan F5 pada keyboard. Maka status fakturnya sudah berubah menjadi batal. Nah, untuk pembatalan faktur ini, kita harus melampirkan yang namanya dokumen batal. Dokumen yang menyatakan bahwa transaksi kepada PT Sentosa Makmur itu betul-betul batal. Jadi kita lampirkan untuk kita laporkan juga barengan dengan SPT-nya. Oke, untuk tanggal 28 November sudah. Daftar faktur pajak keluaran bisa kita close dulu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan lagi. Jangan lupa presensi
hari ini sampai praktikum selesai ya hari ini, yaitu 8.30 WIB. Yang belum presensi, silahkan presensi terlebih dahulu. Kemudian ini nanti tugasnya, tugas yang hari ini kita kerjakan, dikumpulkan maksimal hari ini juga, pukul 23.59 WIB ya, di My Class. Nanti untuk nama penanda tangannya, di sini kan nama penanda tangannya yaitu Angga Yunanda. Nanti yang dikumpulkan tugasnya untuk nama penanda tangan SPT-nya, nama masing-masing ya. Nama masing-masing, diganti nama masing-masing. Ya, nanti PDF-nya yang dikumpulkan atau yang diupload di My Class. Oke. Tidak ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan lagi di daftar perolehan. Di sini transaksi pertama untuk daftar perolehan tanggal 8 November 2021. Telah dibuat PIB nomor sekian atas impor mesin dari Zhongho, Cina sebesar 359 juta rupiah dengan SSP tertanggal 8 November 2021. Oke, karena ini tadi impor, sesuai penjelasan tadi yang di awal, untuk transaksi impor, ekspor, atau transaksi pada luar negeri, kita masuknya ke dokumen lain. Nah, tadi ekspor masuknya ke pajak keluaran, impor berarti masuknya ke pajak masukan. Jadi kita pilih menu dokumen lain, kemudian pajak masukan, kita klik. Kita masuk ke daftar dokumen lain pajak masukan, jangan lupa klik berbarui atau tekan F5 pada keyboard. Kemudian kita pilih rekam. Jenis transaksinya yang pertama kita pilih nomor 1, impor BKP dan pemanfaatan JKP. Kemudian jenis dokumennya nomor 1, normal. Detail transaksinya kita pilih nomor 1, impor BKP. Impor BKP tadi berupa mesin ya. Berupa mesin, impornya tadi. Barang kena pajak yang berwujud. Kemudian dokumen transaksinya nomor 1, PIB dan SSP. Nama lawan transaksinya bisa kita tuliskan atau kita copy dari soal, yaitu Zhongho, Cina. Nomor PIB-nya, pemberitahuan impor barang. Bisa kita copy dari soal ya. PIB 009120. Tanggal SSP-nya tanggal 8 November 08/11/2021. Tekan Enter. Otomatis masa pajaknya sesuai tanggal SSP yang kita inputkan, yaitu masa 11 tahun pajak 2021. Kemudian untuk DPP-nya di sini kita tuliskan sebesar 359 juta rupiah. Enter, otomatis PPN-nya 10% dari DPP, yaitu 35.900.000 rupiah. Kemudian kita klik simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen baru? Kita lihat selanjutnya transaksi tanggal 20 November 2021. Diterima faktur pajak nomor sekian atas perolehan spare part yang dibeli dari PT Pradana di Jalan Magelang, Sleman. Berarti dalam negeri ya, kita bisa pilih no. Nah, untuk daftar dokumen lain pajak masukan bisa kita close dulu. Kita masuk ke menu faktur, kemudian kita pilih pajak masukan, geser ke kanan, di situ ada administrasi faktur, kita klik.
Kita masuk ke daftar faktur pajak masukan. Jangan lupa kita klik perbarui atau tekan F5 pada keyboard. Kemudian kita pilih rekam faktur. Kita klik ada di pojok kiri bawah. Nah, di rekam faktur pajak masukan, nomor fakturnya bisa kita inputkan dari soal di sini. Nomor fakturnya 01000000879079090. Kemudian kita masukkan NPWP lawan transaksi, yaitu NPWP-nya PT Pradana. 31461432254200. Klik Enter, pilih yang tengah. Buat lawan transaksi baru, kita klik. Kemudian untuk namanya di sini kita tuliskan PT Pradana. Jalan Magelang, bloknya tidak diketahui, kita isikan 0, nomornya 17. Kemudian jika informasinya tidak diketahui atau tidak disebutkan, kita tuliskan angka 0 ya. Kita inputkan angka 0, di sini kabupatennya Sleman, Provinsi DIY. Kode posnya 0. Nomor telepon juga 0. Nah, untuk yang ada underscore-nya seperti RT, RW, dan kode pos diisikan 0 penuh. Jika tidak ada informasinya. Dan kita bisa klik simpan. Berhasil input lawan transaksi, klik OK. Tanggal fakturnya di sini sesuai transaksi yaitu tanggal 20 November. Kita tuliskan tanggal faktur 20/11/2021. Enter. Di sini masa pajaknya 11, tahun pajak 2021. Sudah otomatis. Kemudian untuk jumlah DPP-nya di sini sebesar 84 juta. 84 juta. Enter. Jumlah PPN-nya 10%-nya yaitu Rp8.400.000. Kemudian kita klik simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kita lihat selanjutnya tanggal 29 November 2021. Menerbitkan nota retur nomor sekian tanggal 29 November 2021 dengan nilai DPP sekian untuk faktur pajak nomor sekian kepada PT Pradana di Sleman. Berarti kita retur ya. Untuk pajak keluaran dan pajak masukan sama. Prosesnya sebelum kita melakukan retur, penggantian atau pembatalan, kita upload terlebih dahulu faktur yang barusan tadi kita input. Jadi di sini kita pilih no. Kita upload dulu faktur pajak masukannya sebelum melakukan retur. Di sini status approval-nya belum approve, kita klik dulu. Tadi untuk PT Pradana, kemudian di bawah ada menu upload faktur, kita klik. Anda yakin ingin mengupload faktur pajak masukan, kita pilih yes. Satu faktur pajak masukan siap diproses, kita klik OK. Kita lihat bisa geser ke kanan di sini, status approval-nya sudah sukses. Berarti kita langsung retur ya. Kita klik PT Pradana, kemudian di bawah ada retur faktur. Kita klik retur faktur. Anda yakin ingin meretur faktur ini, kita pilih yes. Pilih yes. Untuk faktur pajak masukannya, nama dan NPWP lawan transaksi sudah otomatis ya. Kemudian nomor dokumen returnya. Di sini kita bisa tuliskan atau kita kopikan dari soal. Nomor dokumen retur, kita kopikan dari soal ya. R-01 slice atau garis miring Romawi 11 slice 2021. Untuk nomor dokumen retur tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Tanggal returnya di sini tanggal 29 bulan 11 2021. Enter. Masa pajak pelaporan retur 11 2021. Nilai DPP yang diretur sebesar 15 juta rupiah. Sesuai yang ada di soal, kita enter. Nilai PPN yang diretur 10%-nya yaitu Rp1.500.000. Kita klik simpan. Retur faktur pajak berhasil disimpan, klik OK. Jadi retur faktur pajak masukan juga perlu diupload ya. Kita pilih menu faktur, kemudian pilih yang paling bawah, di situ ada retur pajak
masukan, kemudian kita geser ke kanan, ada administrasi notariatur. Kita klik. Kemudian di situ ada PT Pradana yang barusan kita inputkan tadi, notariaturnya. Kita klik, kemudian pilih yang bawah, ada upload retur. Kita klik. Anda yakin ingin mengupload retur faktur? Kita pilih yes. 1 retur faktur siap diproses, kita klik OK. Kita bisa lihat atau geser ke kanan, di situ status approval-nya approval sukses. Berarti sudah berhasil terupload. Untuk daftar retur faktur pajak masukan bisa kita close. Kemudian daftar faktur pajak masukan kita close juga. Oke, terakhir sudah. Selanjutnya SSP atas kurang bayar SPT PPN dalam negeri masa November 2021, kode jenis setoran 100 dibayar tanggal 31 Desember 2021, NTPN sekian. Nah, untuk SPT PPN masa, batas akhir pelaporan dan penyetoran sama ya, yaitu akhir bulan berikutnya. Jadi kalau untuk masa November berarti batas terakhir lapor dan batas terakhir setor atau bayar itu yaitu akhir bulan berikutnya, tanggal 31 Desember 2021. Nah, NTPN ini akan kita dapatkan setelah kita membuat SSP atau e-billing sekarang, kemudian kita bayarkan di bank yang telah ditunjuk DJP maupun di kantor pos. Nah, itu nanti kita akan menerima bukti penerimaan negara. Nah, di bukti penerimaan negara di dalamnya sudah ada kode NTPN yang bisa kita inputkan. Nah, kode NTPN itu ada 16 digit percampuran antara angka dan huruf. Oke, di sini sudah disediakan ya untuk NTPN-nya. Selanjutnya kita posting dulu sebelum kita masukkan SSP atau kita input SSP-nya. Kita posting terlebih dahulu faktur-faktur pajak yang barusan kita inputkan tadi selama bulan atau masa November 2021. Caranya gimana? Caranya kita pilih menu SPT. Jadi kan tadi kita sudah input-input faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, retur faktur pajak keluaran, dan retur faktur pajak masukan. Kemudian sudah kita upload juga semuanya. Yang perlu di-upload tadi ada 4, sudah kita upload. Nah, setelah selesai kita upload, kemudian transaksinya sudah selesai, kita posting. Kita pilih menu SPT, kemudian kita pilih menu posting. Kita klik, masuk ke posting data faktur. Untuk masa pajaknya jangan lupa diganti 11 ya. Tadi karena yang kita inputkan yaitu masa 11. Tahun pajaknya juga 2021 diganti 2021, pembetulannya 0 karena masih normal. Kemudian kita klik cek jumlah dokumen PKPM. Kita klik, nah muncul jumlah dokumen PK-nya 6, pajak keluaran 6, PM atau pajak masukan 3. Jadi totalnya 6 dan 3. Apakah ada yang sama atau berbeda untuk jumlah dokumen PK dan PM-nya? Kalau misalnya ada yang beda masih bisa kita betulkan. Oke, sama semua ya. Kita klik posting. Data SPT berhasil dibentuk, kita klik OK. Posting data faktur, kita bisa close. Nah, setelah posting berhasil, kita buka lagi SPT-nya. Kita pilih menu SPT. Kemudian sebelum masuk ke formulir induk 1111, kita buka SPT dulu ya. Tapi kalau misalnya belum kita buka SPT, kita langsung ke formulir induk 1111, maka akan muncul notif seperti ini. Anda belum memilih SPT untuk diubah, pilih SPT untuk diubah terlebih dahulu. Nah, berarti kita buka SPT dulu. Setelah posting tadi selesai, kita pilih menu SPT lagi, kemudian pilih buka SPT. Nah, di sini tahun pajaknya masih 2015, jadi kita klik perbarui tampilan dulu. Nah, setelah kita klik perbarui tampilan, maka di sini untuk jenis SPT masa PPN 11-11-nya, tahun pajak sudah berubah sesuai yang barusan kita
inputkan tadi. Tahun pajak 2021, masa pajak 11/11. Kita pilih karena baru hanya ada satu SPT, jadi kita klik atau tidak perlu kita klik juga sudah otomatis ke klik. Kemudian pilih buka SPT untuk diubah. Kita klik buka SPT untuk diubah, klik. Oke, keluar dari SPT. Keluar dari buka SPT tadi, kita masuk ke menu SPT lagi. Kita baru ke formulir induk 11/11. Kita klik, nah di sini akan muncul SPT masa PPN formulir 11/11, nama PKP PT Sincan, alamat di Jalan Pahlawan Bertopeng, Jakarta, NPWP sekian, masa 11 sampai dengan 11. Tahun pajak 2021, pembetulan ke-nya 0 karena masih normal. Nah, di bagian 1 di sini sudah terinput ya untuk penyerahan barang dan jasanya, dimulai dari ekspor, kemudian penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN, kemudian penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, sampai penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Kita ke bagian 2. Di bagian 2 di situ ada perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Nah, di sini sudah di huruf D, di sini sudah ada PPN kurang bayarnya sebesar Rp37.375.000. Nah, di sini angkanya positif. Kalau angkanya negatif atau dalam kurung itu menandakan bahwa lebih bayar. Nah, untuk membayarkan kurang bayarnya di sini sebesar Rp37.375.000, kita inputkan SSP-nya. Sebentar, izinkan saya minum dulu. Oke. Nah, apabila nominal kurang bayarnya di huruf D ini kita tidak ingat angkanya, bisa kita copy untuk mempermudah ya. Bisa kita blok dulu nominalnya di sini 37.375.000, kita blok, kemudian kita copy. Tekan Ctrl C di keyboard, kemudian pilih SSP di sini ada sudah aktif SSP-nya, kita klik. Kemudian kita pilih tambah. Kita masuk ke input SSP, kita pastekan dulu untuk nominalnya di nilai. Kemudian kode jenis pajaknya 411.211 kita pilih PPN dalam negeri, kemudian kode jenis setorannya kita pilih 100. Kode setoran masa PPN dalam negeri 100 ya. Sesuai di SSP yang SPT manual kemarin kita inputkan, kodenya sama. 100 untuk SPT masa. Kemudian tanggalnya di sini tanggal tadi di soal tanggal 31 Desember. Kita tuliskan di sini tanggalnya 31/12/2021. Kemudian NTPN-nya bisa kita copy dari soal atau kita tulis manual, boleh. Karena ada beberapa laptop yang tidak bisa khusus di input SSP-nya di sini tidak bisa copy paste dari soal ya. Bisanya hanya input manual. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Apakah Anda ingin merekam SSP baru? Kita pilih no. Kemudian bisa kita tutup untuk daftar SSP-nya. Nah, bagi yang kurang bayarnya berbeda dengan saya yang ada di layar di sini, harap untuk penginputan SSP-nya nominalnya disamakan dengan kurang bayarnya ya. Jadi tadi untuk mempermudah saja kita copy nominal kurang bayarnya, kemudian kita pastekan di SSP di kolom nilai. Jadi harus sama. Kalau misalnya tidak sama, nanti tidak akan bisa tersimpan SPT-nya. Setelah itu kita ke bagian selanjutnya, sebentar kita bisa lihat di soal, yaitu terakhir PPN atas KMS atau kegiatan membangun sendiri. Perusahaan membangun gudang seluas 205 meter persegi dengan harga pembelian tanah sebesar Rp550 juta dan biaya yang telah dikeluarkan di masa November sebesar Rp150 juta. NTPN sekian,
atas PPN kegiatan membangun sendiri dibayar tanggal 10 November 2021. Nah, untuk PPN KMS, batas setornya beda ya dengan PPN massa. Nah, untuk PPN KMS atau kegiatan membangun sendiri, batas setornya atau batas bayarnya itu tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau pelaporannya sama dengan SPT massa, SPT PPN massa yaitu akhir bulan berikutnya. Kalau setor atau bayarnya tanggal 15 bulan berikutnya. Karena di sini masa November jadi paling lambat tanggal 15 Desember 2021. Tetapi di soal di sini tanggal 10 sudah dibayarkan juga tidak masalah. Oke, kita masuk ke e-faktur lagi, kita ke bagian 3, 4, dan 5. Di Romawi 3, di sini ada PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Jumlah DPP-nya, yaitu ada yang masih ingat DPP PPN KMS? DPP PPN KMS adalah tarifnya sebesar 20% dari biaya yang telah dikeluarkan di masa tersebut. Tanpa harga pembelian tanah ya atau harga perolehan tanah ya. Jadi hanya 20% dari biaya yang telah dikeluarkan di masa tersebut. Nah, di sini dikeluarkan di masa November sebesar 150 juta. Jadi DPP-nya 20% dari 150 juta. Kita kalikan dulu. Ketemunya 30 juta rupiah. Jadi untuk DPP-nya sebesar 30 juta rupiah. Kita enter, PPN terutangnya yaitu 10% dari DPP ya. 10% dari 30 juta yaitu 3 juta rupiah. Nah, di sini kotak atau kolom SSP-nya belum aktif, belum bisa diklik. Kita enter lagi, maka SSP-nya bisa diklik. Nah, untuk nominal PPN terutangnya bisa kita copy untuk mempermudah ya. Copy, kita blok dulu, kita copy, kemudian kita klik SSP. Masuk ke daftar SSP, kita pilih tambah. Kita pastekan dulu nilainya di kolom nilai 3 juta tadi, atau kita tulis manual juga tidak masalah kalau misalnya ingat angkanya. Kode jenis pajaknya sama, 411211 untuk PPN dalam negeri, kemudian kode jenis setorannya 103 ya, tadi 100 untuk setoran massa, 103 untuk setoran KMS atau kegiatan membangun sendiri. Tanggalnya di sini tadi tanggal 10 Desember 2021. Enter, kita kopikan NTPN-nya, kita paste dari soal. Sebentar, laptop saya malah ngehang. Oke. Kita masuk ke e-faktur lagi, kita pilih tambah. Tadi kode jenis pajaknya 14211, jenis setorannya 103, tanggalnya 10 Desember 2021. NTPN-nya saya tulis manual saja ya, biar tidak hang lagi. 7878 9083 9083 2098 JKP 0. Nominalnya tadi sebesar 3 juta rupiah. Kita klik simpan. Apakah Anda ingin merekam SSP baru? Kita pilih no. Nah, di sini sudah berhasil terinput ya SSP-nya dengan nilai 3 juta. Kita close dulu untuk daftar SSP-nya. Nah, maka di sini SSP-nya tanggal dilunasinya tanggal 10 Desember sudah otomatis sesuai yang kita inputkan tadi, NTPN juga. Oh ya, tadi yang di bagian 2 juga sudah ya. Kurang bayarnya dilunasi tanggal 31 Desember sesuai yang kita inputkan tadi SSP-nya. NTPN-nya juga. Nah, setelah bagian 3, 4, dan 5 sudah selesai, terakhir tadi PPN KMS ya, kita lanjut ke bagian terakhir, bagian 6. Di sini untuk bagian 6, kelengkapan SPT-nya sudah terchecklist otomatis untuk formulir 1111AB, itu kemarin rekapitulasi, kemudian 1111A1 untuk ekspor, 1111A2 penjualan atau penyerahan pajak keluaran,
Kemudian 11.11 B1 itu untuk impor, 11.11 B2 untuk perolehan atau pajak masukan dalam negeri ya. A2 tadi pajak keluaran dalam negeri. Kemudian SSP-nya 1 lembar, sudah otomatis. Kemudian tempatnya di sini adalah Jakarta, tempat KPP terdaftar atau di PT Sincan posisinya di Jakarta ya. Kemudian tanggalnya kita tuliskan batas akhirnya saja ya. Untuk masa November kan batas akhirnya akhir bulan-bulan berikutnya kita tuliskan di sini 31 Desember. 31 Desember 2021. Nama jelasnya jangan lupa di sini nama penanda tangan SPT, nama masing-masing ya. Nama masing-masing teman-teman, di sini saya tuliskan Melia. Untuk jabatannya direktur, kemudian bisa kita klik simpan. Data berhasil disimpan, klik OK. Oke, bisa kita close dulu untuk SPT masa PPN formulir 11.11-nya. Oke, selanjutnya setelah buka SPT tadi sudah, posting sudah, buka SPT sudah, terus buka SPT untuk diubah sudah, di formulir 11.11 kita terakhir yaitu cetak PDF-nya dan CSV-nya. Caranya kita pilih menu SPT lagi, kemudian kita pilih buka SPT. Nah, di sini kita klik SPT yang akan kita buatkan file CSV dan PDF-nya. Kemudian di bawah di situ ada buat file CSV dan PDF SPT. Kita bisa klik. Kemudian bisa kita save, simpannya di folder masing-masing ya. Di sini saya akan menyimpan di folder D. Kemudian akan simpan di komputer pajak. Saya save. Oke, sampai muncul notif CSV SPT berhasil dibuat, kita klik OK. Selanjutnya kita buka folder tadi tempat kita penyimpanan. Tadi saya nyimpannya di D, kemudian di folder komputer pajak. Nah, di sini ada beberapa file CSV dan ada file CSV dan PDF ya. Di sini tadi 22 Januari. Nah, di sini saya buka yang PDF-nya. Nah, nanti akan muncul PDF-nya seperti ini ya. Ada PT Sincan, kemudian masanya 11/11/2021, tahun bukunya 01 sampai dengan 12. Kebetulan 0, kemudian di sini ada kurang bayarnya sebesar Rp37.375.000. Kemudian di sini kurang bayar dilunasi tanggal sekian sudah ada, NTPN, PPN KMS. Nah, di sini sudah otomatis ngeling ya. Dan sudah otomatis mencetak formulir yang tadi kita inputkan. Nah, untuk sama dengan aplikasi sebelumnya, aplikasi ISPT lainnya, untuk file CSV tidak boleh dibuka ya, jangan dibuka maupun jangan di rename. Apabila kita buka, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini karena komputer kita tidak bisa membaca atau kita tidak mempunyai viewernya ya. Yang mempunyai viewernya atau yang bisa membaca file CSV hanya kantor pajak. Nah, 2 file tadi yang perlu kita upload selain file CSV dan PDF, ada juga kalau misalnya kurang bayar SSP dan bukti bayarnya atau bukti penerimaan negara tadi yang telah kita bayarkan itu di-upload juga di file PDF, dijadikan satu dengan SPT-nya. Setelah itu, nah, bisa kita close dulu untuk buka SPT-nya. Nah, itu tadi tampilan SPT PPN KMS, PPN masa. Di situ ada PPN masa, kemudian ada KMS-nya juga. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa untuk nama penanda tangannya nanti yaitu nama masing-masing mahasiswa ya. Nama masing-masing teman-teman, kemudian di-upload di My Class.
maksimal batasnya tanggal hari ini pukul 23.59 WIB. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, semuanya sudah jelas. Oke, kita akhiri sesi pertemuan terakhir kita, yaitu pertemuan ke-14 hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan semoga sehat selalu. Izin live. Makasih, Mbak.